Yang kami sesalkan ya, kenapa diulang? Jadi di sekolahan yang sama, di SPPG yang sama, itu keracunannya kasusnya berkali-kali. Senin kemarin kejadian, iya kan? Itu hari Rabu kejadian lagi. Data menunjukkan sebenarnya dari semua SPPG yang baru punya sertifikat layak hygiene pun juga masih sangat sedikit gitu. Jadi memang SPPG kita belum tersertifikasi dengan baik ya. Dari 8.583 dapur, hanya 34 yang punya sertifikat higienis. Buset. Sisanya wallahu a'lam. Ini harus ada status kejadian luar biasa. Karena korbannya ribuan dan dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu itu ribuan terus. Hai, jumpa lagi di Bocoros Politik bersama gua Husein Abri Dongoran. Gue Erwan Hermawan. Buat teman-teman yang ingin membaca laporan majalah Tempo bisa langganan Tempo Plus. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan ya, karena di situ ada hak ciptanya. Wah, Oke. jadi Kapan hari gue diare terus, Sen? Kenapa lu? Gak tahu ini makan apa ya? Kayaknya keracunan gue Gak ini, pakai Sen. tray-tray yang dari Enggak. ada campuran babinya itu kan? Enggak dong. Ya, hari ini kita akan membahas soal apa, Sen? MBG. Oke, makan bergizi gratis ya. Jangan diubah, Oke, makan apa? beracun guys, nggak boleh. Oke. Ini program prioritas presiden. Oh iya. Kita kedatangan dua tamu ya, Betul, Sen, ya. betul. Yang pertama Kang Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Lalu yang kedua adalah peneliti dari CISDI, Mbak Olivia Herlinda. Jadi kita mulai langsung nih. Betul. Ini para ahlinya dan memantau dari lapangan sekolah-sekolahan. Nah, Kang, data dari JPPI kemarin kan per September 22 September itu ada 6.452 kasus. Nah, apakah ada penambahan data dan gimana sih laporan dari teman-teman di daerah begitu ya soal kerusial anak-anak atau kepanikan orang tua mendapatkan makan bergizi gratis ini? Iya, jadi sebelum kita rilis data yang 6.452 itu seminggu sebelumnya itu kita juga publish ada 5.360. Jadi dalam waktu seminggu itu sudah naik ribuan gitu. Nah, sekarang ini belum nyampe seminggu ini, sekarang udah naik sebenarnya. Kita dapat data lagi nambah 1.171. Belum seminggu ini. Belum Gitu. seminggu. Belum seminggu ini. Jadi per hari Kamis ini udah nambah 1.171 korban lagi anak gitu. Berarti sudah hampir 8.000 atau lebih dari 8.000 Iya. anak ya korban itu Iya, ya. benar. Ini klaster yang di Kabupaten Bandung atau Iya. seluruh daerah? Ini seluruh daerah dan penyumbang paling banyak ya kasus yang di Bandung Barat itu. Rata-rata kenapa Kang para anak kecil ini keracunan gitu ya? Apakah memang makanannya nggak higienis atau karena faktor lain begitu Kang? Iya, jadi makanan itu kan datang, ya kan, langsung dimakan oleh siswa ya, kemudian mereka pada keracunan. Dari situlah kemudian ada investigasi dari rumah sakit, dari dinas-dinas gitu kan, dan kebanyakan ya dipicu oleh makanan tadi itu, gitu. Dan yang kami sesalkan ya, kenapa diulang? Jadi di sekolahan yang sama, di SPPG yang sama, itu keracunannya kasusnya berkali-kali. Gitu. Daerah Itu gimana itu, Di mana Kang? itu Kang daerahnya? Ya termasuk di Bandung Barat itu. Jadi Senin kemarin kejadian, iya kan? Itu hari Rabu kejadian lagi. Di sekolah yang sama dari Di sekolah SPPG yang sama dari SPPG yang sama gitu. Dan ini kan menunjukkan bahwa tidak ada inisiatif yang serius gitu kan untuk memperbaiki ini semua gitu. Termasuk dari BGN hari ini sama, statementnya sama, kita akan evaluasi sama seperti ketika MBG pertama kali di launching yang korbannya masih ratusan itu. Ketika ada korban ratusan dan mereka bilang kita akan evaluasi. Sampai hari ini yang sudah ribuan ya masih sama statementnya, kita akan evaluasi gitu, tapi tidak mau diberhentikan gitu. Itu masalahnya lah. Ketika mereka tidak mau menghentikan dapur-dapur ini tetap beroperasi, sementara yang bermasalah ini kan bukan soal salah teknis, tapi sistem yang ada di BGN-nya gitu. Sehingga kejadiannya enggak hanya di satu tempat. Di Jawa Barat saja enggak, tapi di Jawa Tengah kita menemukan ada di 18 provinsi. Provinsi. Iya, gitu kan. Jadi kita sebar ada 20
pemantau di 20 provinsi yang melakukan lapor ke kami itu ada 18 provinsi. Jadi kita ambil kesimpulan hampir merata sebenarnya di seluruh provinsi dan juga kabupaten kota gitu. Karena itu kita mendorong supaya ini harus ada status kejadian luar biasa. Karena korbannya ribuan dan dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu itu ribuan terus. Kalau dapur ini nggak di stop, bahkan bulan September kemudian Oktober ini rencana BGN itu akan ada ratusan ya tambahan dapur-dapur yang baru beroperasi. Sementara dapur-dapur itu nggak pernah dilatih, ya kan? Nggak tahu bagaimana cara menyajikan makanan ini, berapa jam ada kontaminasi bakteri, mereka nggak punya pengetahuan itu. Sehingga berangkat dari dapur yang sama, kejadian diulang bahkan di sekolah yang sama. Karena itu hari ini ya, minggu terakhir ini sudah banyak sekolah-sekolah yang melakukan penolakan dan juga orang tua murid melakukan penolakan. Kembali lagi makan MBG itu ya? Iya, karena mereka trauma. Oke. Mbak, kalau temuan cisti gimana Mbak? Sebenarnya serupa sih, karena sebenarnya pantauan kami pun juga kebanyakan dari apa yang muncul di media ya. Karena memang beberapa kesulitan kami gitu bisa dapat data langsung. Banyak yang takut sebenarnya untuk membuka data atau melaporkan gitu. Jadi memang data yang kami kumpulkan kebanyakan dari pantauan media itu menunjukkan memang 6.600-an kasus ya per hari ini. Dan itu di 50 titik kabupaten kota di 17 provinsi gitu. Jadi kurang lebih begitu ya. Tapi tentunya kami menyadari bahwa angka ini jauh lebih kecil daripada yang seharusnya gitu. Karena banyak laporan juga di lapangan bahwa ya kasus-kasus ini juga beberapa tidak boleh dilaporkan semua gitu. Hanya sebagian kah atau bahkan tidak dilaporkan gitu. Karena ya itu dampaknya mungkin akan banyak ya ketika dilaporkan seperti itu. Tapi hasil temuan dari teman-teman CISDI sendiri apa sih penyebab keracunan itu? Karena persoalan teknis kah, ataupun misalnya karena kehigienisan makanan, atau memang tidak punya SOP yang clear gitu di setiap SPBG itu? Ya, jadi sebenarnya dari tahun lalu ketika sudah ada rencana MBG ini, kita juga sepakat ya dengan JPPI tadi bahwa sistemnya itu harus establish dulu gitu, harus ada dulu. Karena ini rumit ya, maksudnya kita belajar dari berbagai negara lain meluncurkan free meal program, school meal program ini tuh butuh tahunan sebenarnya untuk bangun sistem, karena bukan cuma bagi-bagi makanan selesai gitu ya, tapi dari pengolahan, produksi dan distribusi pun itu juga sangat kompleks gitu. Lalu bagaimana compliance system dengan para vendor dan SPPG segala macam itu jadi sangat-sangat diatur gitu. Jadi kita lihat bahwa ini kalau jalan harus banyak nih sistem yang dibangun gitu, apalagi ini masif banget gitu ya, bukan hanya sekolah-sekolah tertentu, tapi ini sangat masif. Kemudian dan membutuhkan anggaran yang sangat besar dengan kapasitas kita di subnasional yang sangat variatif gitu. Jadi kita melihat bahwa sepakat bahwa sistemnya ini permasalahan sistem gitu. Dari tahun lalu sampai sekarang kita lihat hanya ada juknis ya, dan perbaruan juknis pun juga kemarin tidak signifikan gitu, tidak cukup membantu teman-teman di lapangan juga untuk bisa memastikan bahwa distribusinya bisa berjalan baik gitu. Dan tadi ketika ada keracunan, bagaimana penanganan dan sebagainya itu sangat minimalis gitu. Jadi tentunya kita sepakat bahwa ya ini permasalahan sistem sebenarnya. Tentunya ada kejadian di lapangan dan sebagainya, tapi balik lagi ini terlalu masif gitu. Hanya kalau cuma 1-2 SPPG mungkin kita masih bisa melihat mungkin masalah teknis gitu. Tapi ketika ini sangat masif, tadi seperti disebutkan oleh JPPI, ini isunya adalah sistem kita, dan kita sudah bisa melihat itu dari awal. Mbak, tadi kan Mbak bilang ada data yang tidak terungkap gitu ya, dan ada permintaan supaya sekolah atau Dinkes itu tidak mempublish data apa adanya. Nah ini kan dulu kita sering diskusi soal di era COVID kan, COVID juga data kematian juga nggak seutuhnya gitu, data yang kena COVID juga nggak seutuhnya dibuka ke publik. Nah kalau yang sekarang ini ditekan oleh siapa Mbak, informasi yang Mbak dapat? Waduh, serem juga ya. Ya ada beberapa pihak lah yang memang mengawal langsung di lapangan gitu, yang mungkin mendatangi gitu ya.
dan menekankan bahwa ya mungkin tidak langsung, kadang eksplisit dan bisa secara implisit juga gitu, bahwa ya lebih baik datanya tidak dibuka dan sebagainya gitu. Ini kita tangani saja secara internal dan sebagainya. Nah ini Wan, sama sesuai dengan temuan kita. Nih baca dulu datanya nih, biar nggak dikira omon-omon. Intinya ada juga ya, Tempo menemukan ya. Tempo menemukan, ini nggak usah jauh-jauh ke daerah. Ini tempatnya dekat istana gitu kan. Jakarta Utara, Koja, itu ada 79 penderita keracunan MBG. Betul. Dan kita juga dapat hasil pemeriksaan mikrobiologinya. Di situ ada jenis makanannya kayak egg roll frozen, terus enoki mentah, lalu juga ada kentang mentah, edamame dan lain-lain. Dan di situ rata-rata melebihi parameter, kayak misalkan E. coli-nya itu seharusnya 3.6, di sini 1,4 dikali 10 pangkat 2. Lalu juga ada Bacillus cereus dan Candida albicans gitu ya. Nah, saya mau nanya ke Mbak Olive. Nah itu tadi Mbak, kayak misalkan bakteri-bakteri yang jamur itu ya, itu seharusnya seperti apa dan rata-rata ditemukan makanan atau di organ tubuh manusia gitu ya Mbak? Iya, jadi tadi sebenarnya secara umum ya, bakteri-bakteri yang tadi disebutkan sebenarnya memang umum ditemukan di kontaminasi makanan ya gitu ya. Jadi ada kadar tertentu gitu yang menunjukkan kalau misalnya lebih tinggi dari kadar tertentu itu nggak boleh gitu ya. Jadi memang tadi kayak beberapa data menunjukkan memang itu sudah melebihi batas normal sebenarnya. Dan data di Tasikmalaya juga menunjukkan E. coli sama salmonellanya juga ditemukan gitu. Nah itu bakteri-bakteri ini kalau di level tertentu memang akhirnya bisa menyebabkan penyakit diare, sakit perut, muntah-muntah dan sebagainya gitu. Jadi memang tidak seharusnya ditemukan di makanan dalam kadar tertentu ya. Kadang kontaminasi masih kadang terjadi tapi harusnya tidak melebihi batas normal. Nah, dengan kasus seperti itu, apakah persoalan teknis atau memang tidak ada ahli gizi di sana yang memeriksa langsung misalnya? Jadi cukup kompleks sebenarnya karena ini kan sebenarnya masalah standar keamanan pangannya yang dijaga selama proses gitu. Berarti kalau ada keracunan ini berarti prosesnya tidak berjalan sesuai standar. Gitu. Ya karena sebenarnya standar keamanan pangan kalau yang kita baca di Juknis itu tidak terlalu jelas sebenarnya dan tidak terlalu detail gitu. Jadi tentunya ketika turun ke SPPG mungkin jadinya makin variatif tuh di lapangan handling makanan dan sebagainya itu juga bisa macam-macam ya gitu. Nah isu kedua juga yang kita temukan laporannya memang banyak ahli gizi. Sebenarnya di SPPG sudah banyak ya rekrut ahli gizi dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya paling tidak improve di sisi itu ya. Di awal tidak ada ahli gizi sama sekali, sekarang mulai ada sebenarnya. Namun memang isunya juga banyak yang mungkin tidak terlalu terlatih ya untuk menangani isu SPPG gitu. Food handling dan sebagainya gitu. Jadi tentunya itu juga jadi permasalahan gitu. Kenapa standar keamanan pangan tidak cukup tegak? Ya, ahli gizi dengan standar keamanan kan dua hal yang berbeda ya, Mbak ya. Artinya harusnya dua. Ada yang standar pangannya kan, ada yang ahli gizinya. Betul. Maksudnya untuk menjamin higienitasnya gitu loh. Betul. Jadi perannya memang harusnya berbeda dan memang data menunjukkan sebenarnya dari semua SPPG yang baru punya sertifikat layak hygiene pun juga masih sangat sedikit gitu. Jadi memang SPPG kita belum tersertifikasi dengan baik ya. Jadi mungkin belum ada benar-benar sistem yang bisa memastikan bahwa mereka harusnya ketika menjadi SPPG ya harusnya punya sertifikat dulu baru bisa jalan gitu kan. Sekarang kan ya udah jalan aja gitu. Yang penting jalan dulu, yang penting terpenuhi dulu 30.000. Ya, kira-kira kayak gitu kan. Perkara keracunan belakangan lah kira-kira gitu. Tadi datanya yang Mbak Olive bilang itu yang dari omongan Kodari Wan. Kodari itu kepala kantor staf presiden, dia bilang dari 8.583 dapur hanya 34 yang punya sertifikat higienis. Buset. Sisanya wallahu alam. Buset. Artinya banyak banget yang belum tersertifikasi ya. Nah Kang, ada nggak cerita dari para guru ataupun orang tua murid ya yang khawatir nih Kang soal keamanan anak-anaknya? Kan karena kan program tetap berjalan. Tadi Akang bilang juga SPPG yang sudah memasak ada racun, berapa hari kemudian keracunan lagi begitu. Itu ada khawatiran seperti apa Kang dari para orang tua murid dan guru?
Iya, jadi guru ya kan, kemudian pihak sekolah secara kelembagaan dan juga orang tua sudah mulai mereka mengajukan ke sekolah, pihak sekolah bahwa bagaimana supaya sekolah bisa menolak gitu ya. Sebelum semuanya ini dibereskan perkara ini ya, ada perbaikan gitu. Jadi mereka tidak seakan-akan ya, mereka ya tidak ingin kejadian terulang di sekolahnya gitu kan. Kemudian menimpa anaknya sendiri gitu kan. Gitu. Karena ini sudah menjadi apa ya? Sudah bisa dilihat ya bagaimana anak-anak yang keracunan, kemudian mereka harus nangis, harus nafasnya dia harus terengah-engah ya, mereka harus itu kan banyak video-video yang beredar dan itu ditonton oleh anak-anak, ditonton oleh orang tua, ditonton oleh pihak sekolah, sehingga sekolah juga nggak mau ini terjadi di sekolahannya gitu kan, karena banyak sekali ya SPPG yang nakal gitu kan, datang ke sekolah menawarkan akan dikirim menu MBG ke sini ya. Tetapi kalau terjadi masalah misalnya keracunan, itu sekolah yang harus tanggung jawab. Oh ya, ada surat beredar itu, beredar itu ya. Benar. Jadi itu tidak di 1-2 sekolah ya. Banyak sekolah mengalami itu. Dan SPPG itu nakal melakukan itu gitu. Belum lagi sekolah-sekolah juga kasih surat pernyataan ke orang tua gitu kan. Jadi kalau ada kasus keracunan, yang bertanggung jawab adalah orang tua. Nah, ketika SPPG lempar tanggung jawab, sekolah juga lempar tanggung jawab, terus siapa yang mau tanggung jawab? Iya. Gitu. Bang, masa tapi tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Tapi Bang, ini Bang, narasi yang diomongkan oleh BGN, terutama wakil kepala BGN ini Nani Esdeyang, BGN ini bertanggung jawab. Katanya kasus di Banggai mereka keluar uang 350 juta. Itu di media tuh ada, udah keluar tuh pernyataannya. Emang faktanya seperti itu, Bang? Ya kan, setelah korban di mana-mana ribuan diprotes banyak orang. Lalu muncul pahlawan kesiangan ya kan, gitu. Tapi kan resiko ini harusnya sudah sangat mudah dibaca sejak awal. Betul. Kalau paham soal bagaimana makanan, bagaimana kesehatan gitu kan. Berarti ini menunjukkan bahwa orang-orang yang duduk di BGN agak ada yang ngerti, Bang. Ada gak sih, Bang, anggaran untuk menangani korban keracunan itu di bagian yang teman-teman CIS ditemukan? Iya, sebenarnya agak sulit ya, karena kita juga nggak tahu anggaran pasti yang lagi-lagi masalah transparansi. Tapi memang yang kita tahu kebanyakan memang anggarannya itu lebih ke untuk operasional saja sih gitu ya. Jadi bukan belum ada komponen untuk pemulihan korban dan sebagainya gitu. Jadi yang kami tahu memang akhirnya banyak ditanggung dan menjadi tanggung jawab dinas kesehatan setempat. Gitu. Makanya Mbak Olive ya, daerah itu berlomba-lomba menerapkan kejadian luar biasa ya, karena biar uang keluar di pemerintah daerah setempat gitu ya Mbak ya. Asumsi kami seperti itu ya, karena melihat secara birokrasi itu yang harus ditetapkan biar mereka bisa menggunakan anggaran kan. Oke. Intinya Wan, banyak orang tua murid itu mau aman. Ingat ya, aman untuk masa depan, bukan aman hotel di New York. Nah, Sen, bener Sen yang tadi itu. Sekarang kita bahas menunya ya. Karena ada juga temuan menarik tuh yang di Kalimantan Barat ya. Ketapang Kalimantan Barat. Ikan hiu digoreng dan menjadi menu MBG. Ini gimana coba? Bayangkan ikan hiu itu beberapa jenis kan dilindungi oleh negara ya. Ini digoreng untuk dijadikan menu MBG. Nah, Mbak sendiri melihat secara menu dan kecukupan gizi itu pas gak sih? Kira-kira kayak gitu. Iya. Jadi kan memang kalau rekomendasi memang menggunakan pangan lokal ya. Saya nggak tahu kalau dalam kasus itu apakah hiu dianggap pangan lokal. Tapi sebenarnya kalau dari CISDI kita coba mengkaji gitu. Dari waktu itu masih 2 minggu awal launchingnya MBG ya. Jadi waktu itu masih 2 minggu implementasi. Lalu kita coba ngelihat dari sosial media dan juga media gitu, makanan-makanannya. Dari foto-fotonya kita coba lihat dan menghitung sebenarnya angka kecukupan gizinya berapa sih gitu. Nah itu sebenarnya kita dapat 29 sampel kemarin dan itu masih bulan Januari ya. Sekarang karena lumayan banyak datanya kita belum sempat mengkaji lagi. Tapi kita lihat di 29 sampel itu paling tidak 45%-nya itu memasukkan juga minuman bermanis kemasan seperti susu berperisa gitu, yang harusnya tidak boleh karena tinggi gula ya gitu.
Kemudian hanya 17% sebenarnya yang memenuhi angka kecukupan gizi, gitu. Jadi memang sangat besar sekali gapsnya ya, bahwa makanan-makanan yang disediakan, dan kita bisa lihat sendiri sekarang foto-fotonya protein sekecil apa, terus sayurnya, buahnya dan sebagainya gitu. 10.000 lah ya, 10.000. 10.000 ya, betul. Nah Bang, cukup gak sih Bang dengan angka 15.000 itu untuk memenuhi gizi Kira-kira dari menu? Abang bawa duit 10.000 makan di Padang dapat ya kira-kira? Iya juga sih ya, kita mikir juga ya. Padang aja paling murah sekarang 12.000 ya. Iya betul. Iya, dan kabarnya memang banyak kan sekolah-sekolah yang komplain akhirnya ke SPPG kan. Iya. Kok menunya kok ada semangka setipis ATM gitu. Iya. Itu sekolah-sekolah komplain ke SPPG kan gitu. Dan ternyata kita mendapatkan data yang beda-beda. Gimana Masing SPPG itu beda-beda. Jadi per menu ya ada yang 10.000. Ada yang per menu ada yang 8.000 gitu. Itu. Loh, kenapa kok bisa beda-beda ya? Ya tadi ternyata ada tuh oknum-oknum yang itu bocor di tengah jalan itu. Rentenya ada gitu ya Kang ya. Bahkan pernyataan kerjasamanya itu kan sebenarnya kan 15.000 gitu ya. 15.000. Kemudian ada administrasi ini dan itu sehingga satu ompreng itu ya ketemunya ada yang 10.000, ada yang 8.000 dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya SPPG kita itu yang bermasalah tidak hanya yang ada kasus keracunan gitu. Dapur-dapur yang nggak ada kasus keracunan ada problem solid tadi. Ternyata ada markup harga, ya kan? Ada yang tidak sesuai dengan harga yang mestinya dicanangkan oleh BGN. Jadi ada banyak kasus yang lain gitu. Tidak hanya kasus keracunan. Karena itu ya tadi mestinya tidak hanya di dapur tertentu saja yang ditutup, tapi semuanya gitu. Evaluasi total Iya, gitu ya. iya. Ini juga sesuai dengan laporan investigasi ya yang kita tulis ya, Tempo tulis bahwa memang SPPG itu banyak sekali tim sukses Prabowo yang di belakangnya begitu, yang dalam artinya mereka dapat jatah membentuk SPPG begitu, dan sampai sekarang banyak juga ya kan anggota-anggota DPR yang diminta untuk membangun SPPG, lalu relasi-relasi pengusaha diminta membentuk SPPG. Makanya karena tadi tanpa pengawas, mindset mereka adalah mindset adalah cuan di situ kan Kang. Iya. 15.000 tadi temuan Akang, ada yang 8.000, ada yang 10.000, berarti ada gapnya 5.000 ini kemana begitu ya? Ya, jadi memang dapur-dapur ini memang nggak pernah mikir gizi sebenarnya. Yang dipikir ya tadi untung berapa? Untung berapa? Untung berapa? Gitu. Boleh. Tapi kita juga dapat banyak laporan kalau pengelola SPPG-nya ini memang juga banyak yang belum digaji, belum digaji. Ya, karena uangnya ya itu belum turun, atau mungkin saya nggak tahu beda-beda ya, tapi beberapa kasus memang laporannya belum dapat gaji gitu. Oh. Sudah masak dari pagi belum dapat gaji lagi ya. Betul loh. Itu kan lumayan ya. Mbak Olive, di awal kan Cisdi juga pernah membuat telaah ya soal MBG ini ya. Apakah telaah di awal program ini sudah terjadi di September, dalam artian yang dikhawatirkan teman-teman Cisdi terjadi juga lah nih sampai September ini, atau jangan-jangan ada nanti bisa yang terburuknya begitu, katakanlah kita juga tidak ingin ada yang meninggal dunia kan karena keracunan makanan begitu ya. Iya, sebenarnya sudah banyak yang maksudnya yang kita prediksi kalau tata kelolanya buruk dari awal, ya tentunya banyak kasus di lapangan gitu kan, deliverynya akan buruk gitu. Dan ya keracunan ini sebenarnya sudah terlihat gitu dari awal, kita semua sudah tahu gitu. Ya amit-amit ya kalau sampai ada yang meninggal, tapi kalau ini tidak diperbaiki tentunya kasus terburuk bisa terjadi gitu. Kalau di luar negeri ada nggak sih Mbak contoh negara yang berhasil dalam menjalankan MBG ini dan ya tidak dipaksakan seperti yang terjadi di Indonesia? Dalam artian tadi Mbak juga sudah sempat sampaikan ya, perlu waktu untuk membangun sistemnya dulu, baru implementasinya bagus. Kalau sekarang kan semuanya dibrekin gitu ya, disatukan dan akhirnya kelabakan seperti ini. Iya, sebenarnya sudah banyak contoh, tapi memang kecil-kecil ya. Maksudnya ada yang mungkin level negara itu seperti Brazil yang cukup besar. Mereka memang cukup masif juga, tapi memang itu pun sistemnya dibangun puluhan tahun gitu, karena programnya pun sudah cukup lama gitu ya. Itu berproses lah gitu. Jadi memang itu yang mungkin bisa dibilang cukup berhasil juga, karena sudah cukup lama sistemnya ada. Bahkan mereka juga sudah cukup ketat tuh untuk gizinya, standar
makanan yang boleh masuk dan sebagainya itu sudah cukup jelas. Misalnya kayak ultra processed food nggak boleh masuk dan sebagainya, itu sudah cukup jelas. Kemudian sistem yang baik juga, saya rasa BGN juga sudah studi field visit ke Jepang ya, untuk melihat langsung gitu. Itu juga salah satu yang cukup sukses sebenarnya. Terus yang kecil-kecil, banyak kota-kota yang juga sudah melakukan gitu, di level kota, di level sekolah itu juga sudah dilakukan gitu. Dan memang sistemnya itu terbangun dengan baik dan rapih gitu ya. Jadi dan banyak juga negara yang menerapkan memang targeted gitu. Jadi memang spesifik aja sebenarnya untuk masyarakat atau anak yang paling membutuhkan saja gitu. Jadi yang semasif ini memang mungkin Indonesia ya, gitu. Nah Kang, di tengah banyaknya kasus keracunan gitu dan SPPG yang tidak punya standar ya, atau di bawah standar begitu ya, apa rekomendasi ataupun tuntutan dari teman-teman JPPI ya, dari yang didengar dari orang tua maupun guru di sekolah? Iya. Jadi mereka menginginkan supaya MBG ini di stop dulu, diberhentikan dulu. Diberhentikan untuk apa ya? Dievaluasi total. Mana saja yang perlu diperbaiki, mana saja yang harus dievaluasi. Nah, model penyaluran seperti apa? Kalau sekarang ini kan pakai satu model, buka dapur ya, kemudian dapur menyalurkan makanan gitu kan. Nah, jika cara-cara itu terbukti tidak efektif, sebagaimana yang sudah berjalan dari Januari sampai sekarang ini, nah, kita akan memunculkan banyak alternatif cara, gitu kan. Misalnya hari ini dapur-dapur itu masih dibuka di kota-kota, ya. Sementara daerah-daerah yang angka ketercukupan gizinya itu minim sekali, malah nggak ada dapur sama sekali gitu. Ya alasannya karena ya belum memungkinkan, belum bisa dibuat dapurnya nggak sesuai standar gitu lah. Mestinya ini dihentikan dulu sehingga mencari alternatif model distribusi MBG ini seperti apa gitu. Bisa memanfaatkan misalnya kantin sekolah gitu kan. Contoh misalnya yang hari ini ya sudah jalan itu ternyata di Indonesia. Sebenarnya kita nggak perlu belajar ke Brazil, India, Jepang. Di Indonesia sebenarnya itu sudah banyak sekolah-sekolah ya yang sudah kalau makan siang, karena ini full day school misalnya, makan siang itu dikelola oleh kantin sekolah. Sudah banyak sekali gitu. Apalagi model-model pesantren itu kan santrinya ribuan itu. Iya, makan 3 kali sehari. Gontor kan juga begitu. Iya, kan? jadi itu ngelola ribuan santri makan sehari 3 kali dan nggak pernah ada kasus keracunan gitu kan. Jadi BGN tuh jalan-jalan ke luar negeri, nggak studi gitu kan. Kalau Mbak Olive, gimana catatan dari CISDI dan tuntutannya apa sih ke depannya? Kan dulu juga di era Covid kayak dibentuk Satgas bersama. Ini kan korban juga terus bertambah setiap harinya dan juga ada data-data tidak muncul ke publik gitu, Mbak. Dari CISDI kita juga sebenarnya berkoalisi ya bersama masyarakat sipil lain gitu, yang juga mendorong perbaikan tata kelola MBG dari awal gitu. Kita sepakat bahwa kita mendorong moratorium sebenarnya untuk MBG ini, dalam artian tidak menambah lagi SPPG dulu sementara gitu, kemudian evaluasi total yang sekarang sudah ada gitu. Jadi emang dihentikan dulu lah gitu. Jadi kan kita lihat bahwa sekarang kita belum punya payung kebijakan untuk MBG gitu. Jadi itu dikelarin dulu, kemudian juknisnya diperbaiki, dilengkapi gitu dari segi sistem itu. Kemudian transparansi kita juga tentunya sangat butuh ya, data-data berapa banyak sih sebenarnya sekarang jumlah SPPG yang ada, berapa banyak penerima manfaat gitu. Terus indikator-indikator penting seperti keamanan pangan dan sebagainya itu juga dibenahi terlebih dahulu gitu. Itu yang juga kita dorong. Sepakat juga salah satu perbaikan untuk tentunya membuat program, mungkin kita butuhnya yang targeted dulu ya, tidak sekarang semasif sekarang gitu mengejar hanya angka penerima manfaat tapi tanpa kualitasnya. Kalau misalnya memang kita mampunya hanya spesifik ke yang paling membutuhkan ya nggak apa-apa gitu. Mulai dari situ dulu gitu. Kita mendorong tentunya jadi programnya bisa lebih berkualitas. Lalu desentralistik tadi juga setuju bahwa libatkanlah Pemda, libatkanlah lintas sektor di level sampai subnasional ya, bahkan di level sekolah pun libatkanlah komite sekolah, orang tua murid, kemudian juga pelaksanaan tidak mesti di SPPG tapi kantin sekolah tadi juga terbukti justru kantin sekolah ini di banyak negara itu justru sistemnya lebih efektif gitu dibanding
punya central kitchen di beberapa daerah, kecuali memang daerah-daerah yang tidak memungkinkan punya kantin sekolah ya gitu. Tapi itu kan pasti lebih sedikit dibanding yang bisa sebenarnya gitu. Jadi itu sih yang kita dulu. Bukan, Pak Presiden nggak berpikir seperti itu, apalagi beliau kan sudah cukup segalanya. Tidak butuh apa-apa lagi. Beliau tuh hanya ingin memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan ingin Indonesia itu diisi oleh anak-anak pintar. Dan salah satu caranya adalah dengan cara intervensi pemenuhan gizi langsung ke anak-anak yang bersangkutan. Mungkin Mas Arga sama Mas Rikang harus turunlah sekali-kali ke daerah, bagaimana anak-anak itu kondisi hidupnya. Ada yang hanya kadang-kadang makan daging aja tuh di Sukabumi yang jauh dari Jakarta ketika Idul Adha saja, kemudian beli ayam itu satu potong untuk 4 orang gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan IQ rata-rata orang Indonesia yang baik ketika makannya hanya seperti itu. Jadi kenapa program ini kita harus lakukan? Karena ini urgensinya yang sangat besar terkait dengan masa depan Indonesia, dan juga dilihat dari ekosistem yang kita kembangkan. Saya kira ini salah satu program yang sekarang itu dapat dirasakan langsung oleh semua pihak, dari Sabang sampai Merauke, termasuk para petani, peternak, nelayan. Ya, untuk menu kita kan selalu ingatkan mereka agar memaksimalkan anggaran yang ada. Anggaran kita kan ada anggaran untuk bahan baku, ada biaya operasional, itu kita ingatkan yang sifatnya at cost harus dimaksimalkan. Jadi yang diutamakan adalah kualitas menu. Kemudian mereka kita wajibkan untuk mengupload menu itu di media sosial agar bisa dikontrol oleh semua pihak. Nah, secara internal pengawasan dilakukan oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan rutin, dan laporannya juga rutin. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran langsung diberikan rekomendasi kepada Inspektorat Utama, dan ada beberapa SPPG yang ditegur, harus memperbaiki diri dan lain, itu sebenarnya sudah berjalan. Hanya kita akan lebih intensifkan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan untuk ngecek bahan baku, BPOM ya, dan saya kira lembaga yang lain pun kita undanglah untuk mengawasi SPPG secara bersama-sama. Ya, bagi saya sih itu normal ya, hal yang biasa. Bagi saya sih sebetulnya, saya kan diangkat di kabinet pun hanya karena Bapak Prabowo Subianto. Ya, mungkin rekomendasinya dari Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Saya kan tidak memiliki fraksi lainnya. Jadi bagi saya, selama Pak Presiden masih mempercayakan saya untuk memimpin, saya akan tetap laksanakan. Saya tidak akan menghindari menghiraukan isu-isu yang lain, karena saya ingin fokus bekerja dan mengejar target yang ditetapkan, yang diberikan kepada saya. Terima kasih Mbak Olive, Kang Ubed sudah hadir di Bocor Alus Tempo. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co, dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.